Hai guys, ini ceritaku, John VFX Vlog. Di balik layar, itu aku ambil resiko dan bermimpi lebih besar. Tapi tunggu dulu, udah ngopi? Santai bos, ngopi aja dulu. Setelah itu, lakukan sesuatu, berbagi kebahagiaan, keluar dari zona nyaman, lari, lompat lebih tinggi. Kita bisa. Do what you can. Santai bro, serius amat. Udah subscribe dulu lah, biar semangat bikin konten. Hai guys, ketemu lagi dengan saya John di channel John VFX. Nah, ini pertama kali intro Mbak? Apa sebelumnya udah? Udah. Nah, sesuai dengan Instastory kemarin saya mau ketemu Rangga Ajov. Ini orangnya. Nah, udah banyak banget nih pertanyaan nih masuk nih. Ya kan? Tapi sebelumnya terima kasih udah dikasih kesempatan buat ketemu langsung. Sama-sama. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah baik. Jadi kemarin sebelum waktu PSBB kan syuting diberhentikan kan? Kegiatannya apa aja nih? Kegiatannya di rumah ya, kalau nggak main PS ya sholat terus tidur. Begitu ya? Sama sempat kemarin itu sempat ke rumah sakit untuk operasi lipom. Di lipom. Ada beberapa di kuping sama di perut. Oke. Tapi udah Alhamdulillah. Udah ya? Oke. Nah, ini ada banyak banget pertanyaan ya masuk nih di Instagram gue gitu kan. Aku coba bikin Q&A. Nah, pertanyaan berat-berat kayak ini pertanyaan. Kenapa? Pertanyaannya ada yang berat, ada yang gitu. Tapi banyak banget yang sama pertanyaannya. Jadi pilih ya. Aku pilih. Oke, yang pertama nih dari Asih PN _ Kak Job suka film apa? Genre-nya mungkin ya, genre apa? Ini tuh dulu tuh waktu masih sekolah tuh suka horor, cuman horornya tuh yang banyak plot twistnya gitu. Horor yang bukan horor yang ngagetin, lebih atmosferik horor gitu loh. Oh gitu. Terus yang lebih mikir. Terus makin ke kuliah suka genre yang apa ya, yang lebih sci-fi, lebih yang fantasi gitu. Terus makin gede lagi jadi suka ke action. Nah malah yang PSBB kemarin gue jadi nonton film drama. Kenapa? Karena buat reference kalau lagi acting apa itu yang bisa dipakai di bagian situnya itu sih. Oke. Nah, jadi sering nonton film ya? Jadi kemarin waktu di rumah juga lumayan sering. Banyak nonton film. Banyak. Oke. Lanjut kita, pertanyaan kedua dari Novita Yuni 16. Nah, perlengkapan syuting selama corona apa nih? Kan ini masih iya masih apa sih namanya? Masih masa new normal gitu ya. Masih ada pandeminya lah Iya. ya. Paling sih ya masker, hand sanitizer, terus kalau gue sih yang paling sering gue bawa itu headphone, karena emang gue kan orangnya jarang agak sedikit ansos, jadi lebih asik sendiri gitu sih. Gue lebih sering pakai headphone sendiri. Oh gitu. Buat musik. Lagi musik. Iya. Kadang bikin ngaji gitu. Oke, mantap. Siap. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Ira _ Amelia. Gimana pendapat Kak Asof tentang zipper yang suka bully dan mengiring opini yang tidak baik? Ya ini buat kalian, ayolah jangan saling menjatuhkan, jangan bikin menyakiti perasaan orang gitu, apalagi dengan kata-kata yang gak enak gitu, karena imbasnya itu semua orang, gak cuma ke artisnya, ada juga yang kayak nge-DM ke nyokap gua, nge-DM ke kakak ipar gua, ke kakak gua. Ya mereka sempat kaget, makanya sempat ke capture ke gue gitu, ngasih lihat kok kayak gini ya omongannya, kurang enak didengar gitu. Ya tunjukin kalau kalian tuh fans yang smart, fans yang mendukung karyanya. Kalaupun emang ingin mencampuri urusan pribadinya,
boleh, asal jangan menjelekkan satu sama lain gitu. Yes, right. Ya itu aja lah. Iya, iya guys. Jadi harus hati-hati juga kalau di Instagram. Iya. Soalnya ini juga ada undang-undang ITE. Iya, jadi kalau misalkan Ini harus ngerti semua orang-orang itu kan. kalau misalnya gue naked gue bisa aja nih laporin atau Iya. karena orang-orangnya terkadang emang itu aja sih. Karena Iya. kalau gue perhatiin tuh ini tuh udah ya udah. Sampai akhirnya gue sendiri juga malas. Jadi setiap udah ngepost tuh udah malas lihat komennya aja. Iya. Udah biarin. Gitu. Nah itu tuh makanya Kak Ajam nih jadi malas liatin komen karena itu tuh. Jadi tolong dong kita saling menjaga gitu. Kalau Iya. memang kalian fans, Iya. ayolah Dukung karya. dukung karyanya. Ya karena setelah selesai syuting juga Ajam jadi orang biasa. Benar. Gitu. Gue selalu menerapkan kalau misalnya gue di rumah itu gue jadi anak nyokap gue. Jadi gue Iya. nggak boleh ya. Gue sebisa mungkin untuk melepaskan siapa gue Iya. atau gimana ya. Karena nyokap pernah bilang sama gue kayak mama tuh pengen nih kalau misalkan kita keluar itu kamu lepasin kalau kamu tuh bukan siapa kamu anak mama gitu. Mama sering bilang kayak gitu. Iya. Nah, gue juga pengen sebetulnya tapi di saat gue udah keluar rumah aja udah begitu udah kayak banyak yang nyatronin kayak misalnya gue kemarin ke rumah sakit pun yang harusnya gue bisa istirahat jadinya ya karena gue juga orang yang gak enakan kan bayannya gue udah lagi di infus gitu orang borongan masuk untuk foto gitu. Menurut gue kayak kurang etis aja Iya, betul. gitu loh maksudnya ada saatnya gue pengen menjadi orang yang bisa bersosialisasi sama kalian tapi bukan menjadi orang yang bukan orang yang jadi objek yang selalu disudutkan gitu. Iya, betul. Itu guys. Oke. Jadi itu pesannya Ajam tuh tadi itu tuh, ya. Saling menjaga kita lah. Saling memahami, saling ngerti. Saling mengerti. Oke, lanjut dari Kartika Tika. Bang, kenapa beralih ke vape? Sebetulnya karena gue juga mau mengurangi merokok sih. Satu, gue mau mengurangi rokok, sangat mengurangi. Karena pas PSBB kemarin pun selama di rumah kan di dalam ruangan gitu. Kan biasanya gue kadang-kadang gue ada exhaust juga di ruangan tuh pengen ngurangin karena kadang-kadang kan ada yang juga suka masuk kamar gitu. Dan ada nyokap juga, ada pengen ngurangin di situ. Terus akhirnya berhasil tuh sama PSBB kemarin hampir nggak ngerokok sama sekali dan mungkin gara-gara udah masuk ke syuting lagi lebih sering di luar di outdoor jadi kayak aduh seru juga nih kayak ngerokok lagi deh sekali-sekali aja sampai sekarang masih cuma sekali-sekali doang gitu guys. Oke, lanjut lagi karena ini hari Jumat jadi bentar lagi juga mau Jumatan kita agak cepat aja guys. Yang penting pertanyaan kamu udah saya sampaikan udah dijawab langsung sama Azo. Oke, dari Dea Azza 035. Kak, waktu syuting lagi Samudra Cinta perasaannya gimana? Setelah kemarin berhenti tuh? Seneng terus penasaran sama ceritanya kayak gimana terus ketemu kru-kru lagi dengan orang-orang yang semangat baru lagi dan harapan bisa karyanya ini bisa diterima kayak yang kemarin lagi karena kan emang jenjang waktunya lumayan 3 bulan tuh kita emang harus berbaur lagi, harus ngobrol lagi, harus tukar pikiran lagi untuk kedepannya kayak gimana gitu. Itu guys. Oke. Jadi itu jawabannya. Oke, kita lanjut lagi dari Rahel 2302 _ Kak Ajam bagi tips dong biar aktingnya natural gitu. Ini kayaknya dia pengen belajar acting juga nih. Wah, kan saya kalau belajar acting. Kalau acting natural apa ya? Kalau menurut gue tuh acting tuh ya jujur sih. Jujur. Kalau nggak jujur kadang-kadang kelihatannya tuh jadi bohong. Sebagai contoh kecil aja, ini selalu yang bisa gue tanamin sih. Ketika murid minta izin untuk ke belakang sama gurunya, dan dia tujuannya tuh mau ke kantin, mau nggak mau dia harus berakting untuk berbohong kan. Jadi kayak, nah gimana caranya meyakinkan si guru untuk Bu, saya mau ke kamar mandi, tapi kelihatannya dia nggak ke kantin, jadi sebenarnya dia mau ke kamar mandi, jadi kayak Bu, saya mau ke kamar mandi ya Bu, gitu. Bukan yang berpura-pura seakan-akan mau menjelaskan ke penonton kalau
aku ini sebetulnya mau ke kantin loh, bukan kamar mandi gitu, ngerti nggak? Jadi kayak bukan Bu, saya mau ke kamar mandi ya Bu. Jadi seakan kayak penonton tuh melihat oh ini tujuannya mau ke kantin nih, bukan kamar mandi. Jadi kayak seakan ada sesuatu yang dipikirkan. Nah itu tuh maksud gue, ada satu hal di mana kita terlihat kenapa natural, karena hanya kita yang merasakan gitu, dan penonton yang melihat, bukan kita menerangkan sehingga penonton menangkap, ini nggak? Jadi kayak misalkan ya itu yang tadi Bu, jadi kalau misalkan gue berbohong gue mau kamar mandi, Bu saya mau kamar mandi ya gitu. Ya, mungkin dikasih jeda untuk ada suatu, ini ada yang aneh dari mukanya, dibanding kayak Bu saya mau ke kamar mandi ya gitu. Itu ada suatu hal yang di dalamnya yang sehingga penonton pengen mau ngambil. Itu sih contoh kecil yang menurut saya. Jadi gimana caranya untuk natural? Ya itu, kita sebisa mungkin untuk meyakinkan diri kita kalau hal ini benar-benar terjadi. Gitu. Dan orang yang menangkapnya, bukan kita yang menjelaskan untuk orang menangkapnya. Itu satu-satunya cara itu jujur. Gitu. Itu guys, harus bisa jujur. Jujur. Jadi naturalnya keluar ya. Naturalnya keluar. Apa adanya juga, nggak usah terlalu buat-buat ya. Tapi kalau acting kan sesuai dengan perannya. Kita peran. apa, gitu. Jadi namanya kalau menurut gue ya, gue nggak tahu, gue mungkin ngajarin, tapi namanya improve itu adalah, ini misalnya kita tulis skenario. Improve itu adalah menurut gue pemanis sesuai dengan karakter ya. Jadi misalnya karakternya emang dia pelawak atau komedian, improve-nya komedian. Kalau misalnya dia emang orang drama, improve-nya drama. Gitu loh, dengan karakternya. Nggak mungkin kalau misalkan gue memerankan Samudra tapi improve-nya kayak si Misha gitu, yang harus teriak-teriak gitu. Maksudnya yang overpower gitu. Nggak bisa, karena itu udah jadi jargonnya dia, misalnya jargonnya gue beda lagi gitu. Itu guys, itu makanya nonton Samudra Cinta. Makanya nonton terus ntar lagi tayang. Sebentar lagi. Kamu sih 3 hari lagi? Kayaknya 3 hari lagi deh. Senin mungkin ya. 29. Buat yang kangen sama Ajab sama Samudra Cinta nih, nonton lagi. Karena mau tayang lagi sebentar lagi. Biar rating satu lagi. Biar sinetronnya panjang. Amin. Berarti tayangnya sebelum 29 ya? Iya. Oke, lanjut guys. Dari non stick pen dalam hidup Kak Ajab, apa yang bikin down dan gimana cara bangkit dari masalah itu? Ini motivasi nanti jawab. Selama gue 31 ini, gue pernah melewati masa gue down. Udah gue ngelewatin di umur 20 berapa ya? Udah 25an ke atas. Nah itu pernah ngerasain down. Dan ketika gue down, emang gue mencari suatu hal yang sebetulnya ini ujian sih dari Tuhan kasih ke gue tuh, kayak lu disuruh mencari menurut apa yang lu mau gitu. Emang terkadang gimana ya, ada anak gue tuh jiwa anak muda yang gue dikasih ujian, gue bukan langsung mendekatkan ke sana, tapi gue mencari jalan keluar versi gue sendiri. Nah akhirnya gue kepentok, akhirnya gue harus balik lagi ke sana, ngerti nggak? Jadi gue yang diajarkan dari kecil itu agama sama orang tua gue gitu, agama yang baik dari orang tua gue. Tapi di saat gue udah mulai dewasa, gue berpikir kayak dengan ego gue sendiri, kayak setiap ada masalah ada jalan keluar versi pemikiran gue. Padahal udah ada formulanya. Ketika lo ada masalah, lo bisa curhat ke nyokap lo atau lo juga bisa curhat ke Tuhan gitu. Nah itu tuh yang belum bisa gue percaya pada saat itu. Dan akhirnya ketika gue down, gue mentok, akhirnya gue curhat nyokap juga gue curhat sama Tuhan. Nah itu bikin gue apa? Itu menurut gue ya, versi orang kan beda-beda. Kalau gue udah ngelewatin itu, dan akhirnya alhamdulillahnya udah lewatin masa-masa yang down gitu sih. Dan sampai sekarang kayak gini. Gitu ya. Jadi perjalanannya panjang ya. Motivasi sekali ya ini konten ini. Super sekali. Super sekali. Nah, ini ada pertanyaan yang sedikit pribadi. Pribadi nggak ya? Pribadi kali ya. Dari Intan Nabila. Ajab ada rencana nikah dalam waktu dekat? Rencana sih sebetulnya belum ada rencana untuk yang secara propernya gitu. Tapi kepingin sih ya, pengen, siapa sih nggak pengen untuk nikah, untuk punya rumah tangga
ada sesuatu yang diurusin, ada tujuan lah gue bekerja itu untuk siapa. Kan biasanya ini untuk keluarga dan nyokap gue. Ini sekarang ada sesuatu yang pengen gue bina, pengen gue didik, pengen punya anak, pengen punya keluarga kecil, pengen punya sesuatu yang harus gue bina. Itu sih mungkin tujuan goals gue pada saat ini sih itu sih, karena kemarin satu persatu goals sudah kecapai dan ini goals gue yang terbaru sih. Ya tinggal nunggu aja lah calonnya siapa, insya Allah ada. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih cukup waktunya kali ya? Cukup. Oke. Personal XX1 dari Personal XX1. Tell me 3 things or 3 moments that will make your life feel complete. Apa ya? 3 hal atau 3 Keluarga sih. Keluarga ya? Keluarga, terus lebih sering keluarga sih, keluarga, teman-teman dekat, sama ya terakhir sih calon istri kalau ada. Yes. 3 hal yang bikin hidupnya sempurna. Keluarga nomor 1. Keluarga Ya kan? nomor 1, teman-teman Teman-teman itu dekat yang- adalah dia juga yang kayak support system untuk Support, keduanya ya. Iya. Pertama kan keluarga, Heeh. ketiga ya calon. Gitu. Karena gue tuh pernah merasakan yang namanya gue dulu gak ada uang gak masalah dulu. Pada gue berpikir gitu, gue gak ada uang gak masalah asal gue punya kebahagiaan dari teman-teman dan dari orang tua gue. Gitu sih. Dan gue udah pernah ngalamin itu gitu, Iya. kayak bener-bener ya isi tabungan cuma berapa puluh ribu gitu. Iya. Udah pernah. Jadi kayak tapi gue bahagia ya gitu. Pernah sih. Oke. Jadi sedih nih. Jadi sedih. Oke, dari Anda XYYY. Nah, ini pertanyaan yang paling aku suka nih. Ntar aku kasih hadiah. Ada rencana buat channel YouTube nggak? Ini guys, itu banyak channel banget YouTube-nya ya. Azab Rangga. Masuk kajian ini juga gimana ya? Sebenarnya mau, cuman kan harus gue pikirin dulu kontennya apa. Karena jujur gue tuh hobi kan gue tuh main game sama futsal doang gitu, enggak. Terus kalau misalnya gue bikin konten seperti itu, ada beberapa teman juga ngajakin yang satu main sama gue kayak, so aku bikin YouTube channel, ntar gue yang ngurusin segala macam. Ya bisa aja gitu. Tapi kalau misalnya gue udah mulai syuting, gue dapat jam untuk main game itu dari jam 10 sampai jam 12, jam 1 malam. Dan itu menurut gue waktunya belum terlalu belum terlalu pas untuk gue bisa main. Kadang gue tuh baru bisa segar tuh kalau dari jam abis maghrib gitu gue main itu. Jadi kayak, dan gue kadang-kadang tuh main tuh bisa lama, bisa sampai 6 jam. Iya, bisa 6 jam. Pandemi kemarin lebih parah lagi, kadang-kadang sampai 9 jam. Wow. Jadi udah di depan TV. Karena di situ kan banyak teman-teman gue juga gitu, banyak teman-teman gue juga, gue bisa ngumpul juga via virtual gitu-gitu sih. Iya. Jadi kayak seru aja. Segila 9 jam nih. Iya, karena gue tuh main tuh dari SMP. Dari SD. Dari SD tuh udah disekokin sama kakak gue, kan semuanya emang main game semua tuh. Udah dikasih main game, gue cuma nonton dari kecil tuh nonton. SMP udah mulai main, SMA kuliah sampai kerja masih terus gitu. Iya. Jadi emang adik gitu. Oke, ini pertanyaannya nggak aku bacain karena pertanyaannya banyak banget. Kapan syuting sama Nikita Willy? Pertanyaannya banyak banget, jadi aku nggak bacain dari siapa karena hampir banyak banget yang nanyain itu. Kayaknya perlu kita jawab juga nih, perlu dijawab mungkin gitu. Kalau Kak Ajep mau jawab. Mau lah. Ya. Kalau syuting sama Niki ya sebisa secepat mungkin lah. Karena Niki juga kayaknya udah lama ya, kayaknya belum syuting sinema lagi. Insya Allah kalau misalnya ada project doain aja lah. Doain aja misalnya ada satu project lagi, kita bisa bareng lagi sama timnya Pak Gita. Ya betul, Pak Gita ya. Pak Gita. Gitu guys, karena sekarang masih di Samudra Cinta. Doain Samudra Cinta lancar, syutingnya panjang. Pokoknya itu nanti kedepannya kalau ada project sama Niki ya pasti bareng lagi gitu kan. Jadi nggak mungkin kalau tahu-tahu ada project sama Niki terus nggak mau gitu kan ya kan ya. Itu kan sesuai dengan order nanti, order kantor aja, request aja kantor. Request ke kantor tuh.
minta nih mainnya sama siapa gitu. Kali bisa. Oke, pertanyaan terakhir. Keinginan apa yang Ajab mau wujudkan di tahun ini 2020? Tahun ini yang insya Allah sih di akhir tahun ini pengen beli rumah. Pengen beli rumah. Karena gue tinggal sekarang kan sama nyokap kan. Pengen untuk rumah gue ntar sama calon istri kalau ada ntar. Terus setelah itu insya Allah kalau insya Allah gue pengen punya yayasan. Itu sih pemikiran nyokap gue dan mungkin insya Allah disalurin dari gue, yayasan Tadbis Quran. Pengennya sih gitu, sekaligus ada masjidnya karena itu buat ladang pahala juga buat gue dan keluarga gue, buat nyokap gue. Karena nyokap gue pun juga alhamdulillah dia udah bikin di Lampung untuk nenek gue, jadi kayak turun gitu. Nah gue pengennya mengatasnamakan nyokap gue, dan insya Allah kalau misalnya gue kayak gitu kan biasanya kan kalau misalnya orang tua ngelakuin ke anak, ntar anaknya ngelakuin ke anaknya lagi kan. Gue pengen ntar anak gue bakal kayak gitu juga, anak terus biar kita ya sini kan cuma sebentar doang, ntar kalau misalnya di akhir kan ketemu lagi. Pengennya sih gitu. Mantap. Doain guys, semoga Amin ya Allah. keinginannya semua tercapai, lancar, urusannya lancar semua. Karena memang kita hidup di dunia ini kan cuma sebentar banget ya. Bentar banget. Ya, jadi kita harus nabung nih, kita harus nabung buat di kehidupan di akhirat nanti. Buat di akhirat, bukan kehidupan di akhirat ya. Kehidupan untuk di gimana ya? Mumpung hari Jumat nih, mumpung hari Jumat kita agak sedikit ceramah. Ya itulah intinya buat tabungan kita di akhirat. Tabung. Karena kita hidup di dunia ini Sebentar banget. Sebentar banget. Paling berapa episode? Iya nggak sih? Mending gak nyampe satu episode kayaknya. Kayaknya nggak nyampe satu Buat episode. awalan tuh udah selesai. Makanya masih banyak banget fasenya ntar. Oke. Jadi pesan saya satu lagi buat kalian yang fans sama siapapun, sama Ajab juga, sama pemain-pemain, sama Rajita, ayo saling dukung. Yang apa ya? Yang baik-baik gitu kan. Support yang baik. Hargai karyanya. Yes. Hargai privasi hidupnya. Hargai semuanya lah. Jangan hate speech lah. Pokoknya kita itu sama-sama berkarya. Mungkin kalian juga penikmatnya gitu. Kalian mungkin alhamdulillah mungkin kalian bersikap seperti itu karena kalian tuh sangat apa ya, menghargai apa yang kita sedang kerjakan gitu. Tapi mungkin ada batasannya lah, maksudnya ada etika di mana kita tidak boleh melakukan suatu hal yang bikin orang lain sakit hati untuk membacanya gitulah. Kalau bisa jangan gitulah ya. Jadi simpel sih. Coba bayangin dibalik posisinya. Kamu jadi Ajab, Ajab jadi kamu. Kita manusia biasa juga. Manusia biasa. Sama aja manusia biasa, cuma pekerjaan doang. Atau pekerjaan aja. Profesi doang. Jadi coba dibalik hidupnya tuh. Gimana kalau kalian yang ngerasain seperti itu, pasti kalian juga akan nggak suka, nggak mau gitu. Oke, Ajab. Makasih. Terima kasih udah nonton. Terima kasih Ajab. Terima kasih. Ini jujur. Ini wawancara yang sangat detail sih selama gua lagi vlog sama teman-teman gue. Ya pokoknya kalian harus subscribe ini John VFX. Kalau misalkan emang suka harus like, subscribe, dan share ke teman-temannya, dan harus kalau bisa sampai 100 ribuan ya. Subscribe harus 100 ribuan. Kalau 100 ribuan nanti gua bakal wawancara lagi. Oke? Terima kasih Jom. Siap. Sama. See you. See you.